Kami adalah Bitcoin Goceng. Ini merupakan series pembelajaran yang kesekian. Ya. Tapi kali ini kita langsung membahas ke series cryptocurrency ya Bung ya. Ya, sudah masuk di fokus pada cryptocurrency. Yang sebelumnya kita sudah bikin seriesnya tentang pasar modal, dasar-dasarnya semua tentang sampai money management sudah, pasar modal sudah, semuanya ya. Sekarang memang merujuk dan spesifik ke cryptocurrency. Iya, nah, betul. apakah kedepannya akan ada selain kripto? Nanti gitu ya. Tapi yang pasti ini tentang cryptocurrency. Nah, kita bahas apa nih sekarang? Nah, kemarin kan kita coba bahas tentang cryptocurrency-nya tuh. Blockchain-nya udah. Sekarang kita bahas tentang exchange-nya. Oh, oke. Nih, kan yang sebelumnya juga udah ada tuh konten tentang exchange-nya. Nah, di dalam konten itu kalau nggak salah, Bung pernah ngomong ada yang namanya, kalau di cryptocurrency ada yang namanya DEX. DEX, Decentralized Exchange. Decentralized Exchange. Kira-kira itu DEX dan juga CEX itu apa sih? Ini hal yang dasar tapi penting untuk kalian yang suka dan ingin belajar tentang cryptocurrency harus tahu. Karena fun fact, banyak orang yang bahkan fokus pada harga naik, harga turun, analisa, indikator lah, apalah. Tapi tidak mengerti tentang hal-hal dasar seperti Decentralized Exchange dan Centralized Exchange. Kalau apa itu exchange sudah ada ya di konten sebelumnya. Sudah ada. Sudah jelaskan. Jadi exchange itu intinya exchange itu adalah tempat kita melakukan transaksi. Ya, ibaratnya dia makelar ya, broker. Gitu ya, perantara untuk kita melakukan transaksi, jembatan untuk kita melakukan transaksi. Sudah paham, nggak perlu ke sana. Kalau mau detail nonton konten tentang exchange. Nah, tapi kan di kripto ada dua nih, decentralized sama centralized gitu. Nah, memang cryptocurrency ini khususnya teknologi blockchain merupakan hal yang boleh dikata sebuah penemuan, Bung. Karena sebelumnya belum pernah ada. Gitu. Sebelumnya belum pernah ada. Tapi ini sebuah penemuan. Sebenarnya bukan penemuan yang baru-baru amat. Karena ya dulu pernah, kalau misalnya orang yang hobi-hobi IT pasti tahu yang istilahnya deep web. Betul. Kayak gitu-gitu ya. Jadi sesuatu yang udah lama sebenarnya ada. Tapi dalam konteks dunia transaksi pasar modal sebuah penemuan. Nah, penemuan itu bukan hanya berkembang dari segi apa yang mereka transaksikan dan memiliki nilai, tapi perkembangan juga dalam konteks exchange-nya. Kalau yang kita tahu selama ini, kalau menurut Mbak, referensi untuk membaca sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. exchange-nya itu cuma exchange konvensional lah. Jadi yang dinamakan centralized exchange. Jadi sebuah lembaga, kenapa namanya centralized? Sebuah lembaga, katakanlah namanya Rafa Exchange. Asik, Racex. Rafa Exchange. Rajex Ciadika. lo jalan ke mall ada cewek cantik lewat, lo nengok langsung dibelokin, lihat apa. Raditya Dika. Oke. Rafa ya, misalnya ini katakanlah ini Rafa nih, perusahaan Rafa nih. Rafa Exchange dia menyediakan jasa untuk orang bisa bertransaksi di bursa. Tapi semua uang orang yang bertransaksi itu kan taruh ke Rafa dulu. Baru buka rekening ke Rafa. Ya kan, terus uangnya itu dilempar ke bursa. Layaknya bahasa gampang bank lah. Nah, that's why dikatakan dia adalah perantara. Betul. Jadi dia perantara. Karena orang nggak bisa masuk langsung. Ya, dia harus ada perantara. Tapi karena semuanya diatur oleh Rafa, atur dalam artian kalau mau masuk harus misalnya contoh Rafa bilang, kalau mau masuk ada minimal pembukaan rekening misalnya, atau harus verifikasi apalah begitu ya. Harus punya periksa, punya segala aturan itu bergantung pada Rafa. Karena iya dong, kalian kan masuk lewat Rafa. Nah, semua kegiatan yang tercenter oleh satu titik itu dinamakan centralized exchange. Jadi segala sesuatu aturan dan segala macam diatur oleh sang centralized exchange. Nah, langsung bahas ke kekurangan sebelum ke DEX sama si CEX ya. Kekurangan dulu nih. Nah, mungkin kekurangannya adalah ya segala sesuatu diatur oleh dia, berarti rules-rulesnya dia gitu. Yang punya rumah, ya. Nah, kalau DEX berarti bahasa gampangnya DEX adalah lawan ya. Sesimpel itu. Jadi lawan adalah
orang bisa langsung ke market, tapi tetap harus ada perantara kan namanya exchange juga ya. Iya, namanya exchange. Tapi dia hanya tempat numpang lewat doang gitu. Kayak dia hanya kayak gapura begitu, Raf. Tahu kalau mau lewat sebuah tempat ada gapura. Dia lewat aja. Tapi lewat dia gitu. Karena kalau tanpa gapura itu ibaratnya orang bingung nih kalau ke ini kemana gitu. Nah misalnya kalau kita mau pergi ke suatu tempat kan cari-cari nih. Ini kemana ya? Oh ada itu ada gapura tulisan. Oh pergi ke ini gitu. Dia pergi ke gapura aja. Kalau nggak ada itu kemana dong? Kemana dia bingung ya? Kemana? Itu, Seperti data yang hilang ya? Oke, ke itu dan ininya yang gitu. Jadi decentralized itu sebenarnya lawan dari centralized ya tadi dia hanya numpang lewat doang. Gitu. Itu bahasa gampang ya untuk mengerti gitu. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Perbedaannya apa aja gitu? Dalam segi perbedaan apa? Kalau dalam segi kerja kan kayak tadi tuh satu langsung. Tapi perbedaan mau dalam segi apa? Mungkin misalnya nih. Kalau nggak salah ya, ada beberapa aset yang di Cex itu nggak ada, tapi di Dex ada. Oh oke. Ya itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Salah satunya. Berarti salah satu perbedaan karena tadi bilang statement kan ada beberapa koin katakanlah yang ada di Dex. Tapi nggak ada di Cex. Nah berarti salah satu perbedaannya adalah karena Dex ini kita tinggal numpang lewat doang, berarti kita mendapatkan market yang lebih banyak. Kalau Cex kan dia yang punya rumah nih. Suka-sukanya dia dong. Kalian mau berbelanja apa ya saya yang punya toko, saya yang punya rumah, ya apa yang saya sediain gitu. Ya berbeda dengan yang satu, berbeda. Nah, berbeda. Jadi kira apa jadi orang Medan lah ini. Ya berbeda dengan yang satu kan karena dia langsung hanya gapuranya. Saya bahasa gampang ya gapura ini jangan sampai di ini pelintir-pelintir. Kayaknya gapura doang hanya numpang lewat doang. Tentu Anda bisa bertransaksi apapun yang ada di dalam blockchain. Selama itu punya nilai untuk ditransaksikan. Makanya istilahnya untuk di Dex kita bukan membeli menjual. Istilahnya swap. Jadi kita hanya menukar uang kita ditukar dengan apapun yang ada di luar. Kalau Cex itu bahasanya kita kayak membawa uang kita dideposit ke dalam Cex, ke dalam centralized exchange. Kayak tadi Rafa Exchange ya. Uang kita dideposit di Rafa Exchange terus ditransaksikan. Kalau yang kedua yang decentralized exchange, yang decentralized berarti lawannya. Itu kita tidak mendeposit kan. Kita hanya menukar. Jadi uang kita tetap kita bawa terus kita tukar dalam. Jadi barter gitu ya. Gitu. Jadi salah satu kelebihan pertama adalah varian COVID ya. Dari beberapa varian atau kumpulan mutasi virus corona. Varian COVID. Varian rasa. Susu Cimory rasanya banyak banget. Waduh, otak saya hampir ke situ ya. Aduh, editor akan berbahaya ini. Oke, varian saya lagi. Jadi karena ibaratnya tinggal menukar, jadi dia bebas-bebasnya dia. Jadi kelebihan yang pertama, tadi kelebihannya kelebihan yang pertama adalah tentunya dia bebas, yang satunya terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, keamanan nih. Nah, segi keamanan. Nah, keamanan. Kalau Cex, centralized exchange, kan ibaratnya Rafa Exchange. Uang kalian kan disetor ke Rafa. Iya. Ada resiko dong si Rafa bawa lari? Ada dong. Walaupun misalnya centralized exchange-nya terdaftar di pemerintah misalnya ya, terdaftar dimanapun ya, apalagi yang tidak terdaftar lebih berbahaya lagi. Terdaftar aja udah. Jutaan orang bahkan tidak menyadari. Saya rasa Anda sudah menonton konten kita tentang exchange, tentang bandar-bandar bandar-bandar itu. Ya. Ada resiko kan? Iya. Dia bawa lari. Jangankan resiko bawa lari deh. Ada orang yang profit banyak nih. Nah. Ternyata tiba-tiba jadi lucu ya. Isinya 40% saya. Aduh. Hanya 16% seperti suara Bapak itu yang rambut putih. Jadi misalnya dia nih, bukan dia kan punya exchange, dia Rafa Exchange. Saya naruh uang nih ke dia. Terus saya profit banyak nih. Nah. 45% misalnya ya. Misalnya. 50% lah. 50%. Prabowo Gibran ya. Oke gas, nomor 2 Donald. Seputaran. Iya, tapi seputaran. Tapi dia bilang
hanya 16%. Waduh, kok tiba-tiba saya jadi Ganjar gitu ya? Kamu percaya nggak? Nggak percaya saya profitnya hanya segitu ya. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Tidak percaya. Jadi intinya karena dia centralized, walaupun berizin, walaupun saya garis bawahi ada potensi bisa. Oknum ya, ada oknum ya, nggak semua dong. Oknum yang bisa main, gitu jadi bandar. Karena centralized, mau-maunya dia. Kalau decentralized, karena kita langsung bertukar di market, tidak ada yang bisa mainin. Oke. Itu dari segi keamanan. Ya. Tapi ada tapinya juga lagi. DEX ini bukan tidak ada resiko, Raf. Berarti kan kita, kalau kita bertukar, pertanyaannya uangnya dari mana? Nah, maksudnya kita masuk bawa uangnya gimana? Iya dong. Nah, jadi kalau di decentralized yang kita lakukan hanyalah memiliki wallet. Oh, wallet. Dompet yang diakui secara internasional dan tentunya ini bahasa gampang ya. Dompet ibaratnya dompet yang diakui secara orang-orang pengguna blockchain. Nah, jadi dompet itu yang kita bawa kayak kita ke pasar aja. Bawa dompet, tinggal tukar dong beli kayak gitu. Nah, berarti resikonya pada dompetnya. Kalau dompetnya hilang, ya hilang juga gitu. Nanti ada penjelasan tentang wallet, nanti ada konten sendiri. Tapi kira-kira kalau ada resiko mirip itulah. Coba Rafa simpulkan ya Bung ya. Kalau misalnya tadi, kalau DEX kan itu ada beberapa koin, bukan beberapa koin. Dia lebih lengkap jatuhnya ya. Banyak varian. Bahkan all coin. Semua yang ada Nah. di blockchain bisa diakses. Bahkan ya. Kalau misalnya checks, kenapa nggak ada? Mungkin karena dia banyak pertimbangan dari checksnya gitu. Betul. Nggak mungkin dong checks masukin koin-koin yang aneh-aneh nih. Iya betul. Aneh-aneh nih. Ya. Jadi dia karena dia kan misalnya dia terdaftar di pemerintah. Nah. Nggak mungkin kan dia jual koin-koin scam gitu. Walaupun tetap ada juga potensi dapat koin scam. Tapi setidaknya dia melakukan seleksi, filterisasi gitu. Bukan hilirisasi. Waduh. Kalau dia hilirisasi bisa menang deh waktu debat. Hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain. Oke lah ya Bung ya. Udah cukup itu ya kira-kira ya. DEX dan checks, jadi jangan sampai bingung. Dan fun fact-nya seperti saya bilang, kebanyakan orang sudah trading tidak mengerti perbedaan ini. Gitu. Nah, bahkan lebih spesifik di Indonesia hanya diizinkan checks centralized exchange yang terdaftar di Bapepti di pemerintah Indonesia. Kalau Anda mau transaksi checks yang di luar, saya nggak mau sebut label ya merek. Kalau yang di luar itu dilarang oleh pemerintah. Ada loh beritanya. Karena nggak bayar pajak. Iya bisa jadi. Dari mana duitnya? Pajak. Gitu. Saya bercerita di pinggir ini ya. Saya di bawah ya. Ini konten edukasi. Ya. Oke, kira-kira semoga Anda bisa pahami ya, gitu perbedaannya. See you on the next series. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth, together in growth. Terima kasih sudah menonton live kami di goinggojek.com. Referensi untuk membaca itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu